Natasha berasal dari sebuah kota kecil di Queensland. Gadis kelahiran tahun 1984 ini memiliki orang tua yang telah bercerai, sehingga dia tumbuh menjadi remaja yang bermasalah. Memasuki usia 14 tahun, Natasha sudah terlibat dengan obat-obatan terlarang dan mencoba untuk melakukan bunuh. Dia juga diketahui menjalin kasih dengan seorang pria berusia 21 tahun yang bernama Scott Black. Di bulan Juli 1998, Natasha nekat melarikan diri bersama dengan Scott. Polisi yang mencari keberadaannya segera menemukan Natasha di sebuah acara konser musik. Rupanya selama beberapa hari pelariannya, Natasha menginap di hotel bersama dengan Scott. Akibatnya, Scott didenda sebesar $1.000 atas tindakannya. 1 bulan kemudian, pada Agustus 1998, Natasha kembali menghilang. Setelah ibunya mengantar Natasha ke sekolah, dia tidak pernah terlihat lagi. Polisi yang mendapatkan laporan kehilangannya merasa yakin kalau Natasha akan segera ditemukan. Tapi setelah beberapa bulan berlalu, pencarian Natasha tidak membuahkan hasil. Belakangan mulai bermunculan kasus penculikan para wanita dengan rentang usia 19 sampai 39 tahun. Para wanita itu ditemukan telah tewas setelah diperkosa oleh seorang pembunuh berantai yang bernama Leonard John Fraser. Merasa takut kalau Natasha juga menjadi korbannya, pencarian besar-besaran akhirnya dilakukan. Area yang dipenuhi semak dibakar untuk mencari petunjuk. Lebih dari 100 relawan dari layanan darurat setempat ikut mencari keberadaan Natasha, tapi dia masih belum ditemukan. Pada tahun 1999, Leonard akhirnya dapat ditangkap oleh polisi setelah memperkosa dan membunuh seorang anak berusia 9 tahun. Ketika ditanyakan, Leonard menyangkal kalau dirinya telah menculik dan membunuh Natasha. Dia mengakui kejahatannya atas 4 korban, tapi Natasha tidak termasuk korbannya. Merasa yakin kalau Natasha telah menjadi korban Leonard, penyelidik meminta teman satu sel Leonard untuk mencari tahu. Rupanya ketika di penjara, Leonard mengakui kalau dia telah menghabisi Natasha, sehingga korbannya menjadi 5 orang. Leonard bercerita kalau dia bertemu dengan Natasha di sebuah teater. Lalu dia mengajak Natasha untuk mengantarnya pulang dan menyerangnya di dalam mobilnya. Jasadnya pun dibuang ke sebuah kolam. Tapi ketika polisi mendatangi lokasi yang disebut Leonard, jasad Natasha tidak pernah ditemukan. Karena pengakuan inilah, keluarga Natasha akhirnya mendapatkan jawaban atas alasan menghilangnya Natasha. Sebuah upacara peringatan digelar untuknya pada ulang tahun yang ke-17 di tahun 2001. Keluarga dan teman-teman Natasha berkumpul dan melepaskan balon untuk mengenangnya. Mereka terlihat berduka dan kehilangan atas sosok Natasha. Pada tahun 2003, Leonard pun menghadapi sidang atas tindakan pembunuhannya terhadap Natasha. Disinilah plot twist menghilangnya Natasha mulai terungkap. Seperti di film-film, ketika sidang telah dimulai, jaksa penuntut tiba-tiba mengumumkan kalau Leonard tidak bersalah atas kasus pembunuhan Natasha. Keluarga Natasha yang hadir di sana merasa terkejut dan kecewa. Tapi, mereka lebih terkejut lagi ketika mendengar alasan di balik pengumuman tersebut. Rupanya pada malam sebelumnya, tepatnya di tanggal 10 April 2003, polisi mendapatkan surat kaleng yang mengatakan kalau Natasha masih hidup dan bersembunyi di sebuah rumah. Polisi pun mendobrak masuk dan hasilnya Natasha ditemukan sedang bersembunyi di dalam lemari. Mirisnya, rumah itu hanya berjarak 4 km dari rumah ibunya. Seperti yang dapat diduga, Natasha bersembunyi di sana bersama dengan Scott. Setiap kali ada tamu yang datang ke rumah, Natasha akan bersembunyi di dalam lemari. Jendela rumah mereka selalu ditutup dengan rapat. Bahkan, Scott juga telah berbohong pada polisi dengan mengatakan kalau dia tidak tahu di mana Natasha. Kasus menghilangnya Natasha pun berakhir setelah 4 tahun 8 bulan pencarian. Tidak terbayang bagaimana rasa kecewa orang tuanya atas tindakan putrinya. Tapi yang lebih mengecewakan,
pencarian atas Natasha telah menelan biaya sebesar $151.000. Sehingga banyak warga yang marah dan menuntut agar pasangan itu diberikan sanksi hukum. 20 hari kemudian, Scott mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun. Lalu 1 tahun kemudian, Natasha dan Scott kembali menjalani sidang. Natasha didenda sebesar $1.000, sedangkan Scott didenda sebesar $3.000 dan diharuskan membayar biaya penyelidikan sebesar $16.000. Rupanya jumlah itu tidak seberapa bagi mereka, sebab setelah kasus Natasha terungkap, beritanya menjadi viral dan berbagai media berlomba-lomba untuk mendapatkan cerita langsung dari mereka. Sehingga mereka berdua diketahui mendapatkan bayaran yang jumlahnya fantastis. Bahkan setelah Scott bebas dari penjara, mereka segera melangsungkan pernikahan di tahun 2008 dan menjual berita pernikahan mereka ke sebuah media dengan bayaran sebesar $200.000. Masyarakat yang mengetahui hal ini sempat menuntut agar mereka mengganti biaya pencarian Natasha yang mencapai $151.000. Tapi tentu saja keduanya tidak pernah membayarnya. Kini mereka telah dikaruniai 4 orang anak. Lalu pada tanggal 2 Juni 2024 kemarin, Natasha ditemukan telah meninggal di usia 40 tahun di sebuah lapangan golf. Kematiannya karena sebab alami dan tidak mencurigakan. Ingat, kalian jangan meniru tindakan Natasha ya. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.